Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Afifah dengan NIM 2004418 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan membahas mengenai APBN dan APBD. Silahkan disimak. Nah, yang pertama ada APBN. Apa sih APBN itu? APBN adalah suatu daftar rencana seluruh penerimaan dan juga pengeluaran negara dalam upaya mencapai tujuannya. Umumnya, rancangan APBN akan dibuat untuk kurun waktu selama 1 tahun ke depan. Nah, selanjutnya ada fungsi APBN. Ada berapa sih dan apa aja sih fungsi APBN itu? Nah, fungsi APBN ada 6. Yang pertama ada fungsi otoritas, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga ada fungsi pengawasan, yang keempat ada fungsi alokasi, yang kelima ada fungsi distribusi, dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Untuk penjelasannya silahkan disimak ya, check it out! Nah, yang pertama ada fungsi otoritas. Untuk apa sih fungsi otoritas itu? Fungsi otoritas dari APBN berarti anggaran negara yang dijadikan dasar sebagai pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Nah, yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan berarti APBN bisa dijadikan sebagai acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya pada tahun yang sedang berjalan. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan, yang berarti bahwa semua pembuatan rencana anggaran wajib dijadikan sebagai suatu pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah, yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah negara harus mampu mengurangi pemborosan dalam segala jenis pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian negara. Nah, yang kelima ada fungsi distribusi. Fungsi APBN sebagai distribusi berarti negara harus memperhatikan keadilan dan kepatutan dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Nah, fungsi yang terakhir dari fungsi APBN adalah fungsi stabilisasi. APBN juga berfungsi untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian dasar negara kita. Nah, setelah kita membahas berbagai fungsi dari APBN, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan APBN. Terdapat 2 tujuan utama dibentuknya APBN. Yang pertama, APBN dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan juga mencegah adanya defisit negara. Tujuan yang kedua, APBN disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan seluruh aktivitas negara. Nah, setelah kita membahas APBN, selanjutnya kita akan membahas APBD. Apa sih APBD itu? APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kalau tadi kita membahas ada 6 fungsi APBN, dalam APBD juga terdapat 6 fungsi. Yang pertama, ada fungsi otoritas, yang kedua ada fungsi perencanaan, yang ketiga ada fungsi pengawasan, selanjutnya ada fungsi alokasi, yang kelima ada fungsi distribusi, dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Yang pertama ada fungsi otoritas. Fungsi otoritas dari APBD adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai suatu dasar dalam menerapkan pendapatan dan belanja pada tahun yang sedang berlangsung. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan berarti anggaran daerah dijadikan sebagai suatu pedoman dalam mengelola dan merencanakan berbagai kegiatan di tahun berlangsung. Nah, yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk bisa menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya. Nah, yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti anggaran daerah harus bisa diarahkan untuk bisa membangun lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran,
pemborosan dalam menggunakan sumber daya, dan juga meningkatkan efektivitas serta efisiensi perekonomian daerah. Nah, selanjutnya ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi berarti berbagai kebijakan dalam hal penganggaran daerah wajib diperhatikan dengan mengutamakan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam dan yang terakhir yaitu ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi berarti anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara dan menjaga keseimbangan dasar perekonomian di daerah setempat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan APBD. APBD dirancang agar bisa dijadikan pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah dan juga demi meningkatkan angka kemakmuran masyarakat pada daerah tersebut. Dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah bisa dicegah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Saya Sri Nur Afifah pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.